Assalamualaikum teman-teman. Aku lagi nungguin maghrib. Jadi aku pengen kayak bikin YouTube gitu. Jadi aku mau cerita-cerita nih sebulan ini aku tuh kayak gimana gitu kan. Gak apa-apa ya buat sharing gitu ya. Jadi aku sebulan full ini aku tuh bolak-balik ke rumah sakit. 5 kali aku bolak-balik ke rumah sakit, dan ya ini buat pelajaran aku juga sih sebenarnya ya, bahwa kesehatan itu penting banget. Makanan kita tuh juga harus dijaga, nggak boleh kayak sembarangan. Misalnya kita suka pedas, kita belum makan nasi tapi langsung makan pedas kayak gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi aku mau cerita awal mulai tuh ketika aku lagi halangan datang bulan kemarin, lagi datang bulan gitu, terus perut aku tuh sakit banget, yang bener-bener sakit. Aku cek ke dokter kandungan kan, terus habis itu alhamdulillah baik-baik aja. Terus habis ke dokter kandungan tapi masih sakit. Habis itu akhirnya aku ke dokter radiologi. Terdeteksi tuh di rumah sakit pertama itu kan, di radiologi rumah sakit A yang pertama itu aku terdeteksi bahwa ginjal aku bengkak. Shock dong aku, ya ampun, apa sih ini, kenapa kayak gitu kan. Apalagi kan aku ada anak kecil gitu. Di sini aku lagi merantau sama suami, nggak punya siapa-siapa. Aduh, kenapa kayak gini sih, kayak gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya aku nyuruh mama aku kesini karena kan buat jagain anak aku. Akhirnya mama aku kesini, akhirnya aku periksa lah ke rumah sakit ya sekarang ini yang aku ini ya ke dokter urologi kan. Sebelum habis itu ke dokter urologi, sama dokter urologi memang ginjalnya bengkak, disuruh CT scan perut. Terus akhirnya aku ke rumah sakit ini, aku opnam, CT scan perut, gini nunggu. Aku opnam tuh 4 atau 3 hari gitu. Habis itu hasilnya keluar kan. Dokter urologinya bilang ini alhamdulillah nggak ada batu gitu, tapi penyebab ginjal bengkak itu belum tahu gitu kan. Maksudnya itu kenapa gitu, mungkin pernah ada batu atau batunya udah keluar, intinya kayak gitu. Tapi perut aku tuh perih banget gitu, itu tuh kenapa ya kayak gitu. Akhirnya aku ke rumah sakit lain kan, aku cek ke dokter kandung, ke dokter spesialis dalam, penyakit dalam. Nah terus habis itu ternyata aku ada lambung sama akut kan. Terus habis itu memang ginjalnya bengkak. Nah terus habis itu memang disuruh untuk pasang stent ke dokter urologi, tapi habis itu disuruh juga lihat ke dokter kandungan lagi. Alhamdulillah ke dokter kandungan alhamdulillah baik-baik aja perut aku. Akhirnya pokoknya intinya itu aku tuh sebulan itu 5 kali masuk ke rumah sakit, bayangin. Dan semoga ini yang terakhir kalinya. Kayak capek, kayak kasihan lihat anak masih kecil ya kan, kasihan lihat suami kayak harus bolak-balik ke rumah sakit, kerja, ke rumah, lihat anak kayak gitu kan. Jadi aku kayak harus semangat sembuh gitu. Apalagi kalau sekarang tuh kayak masuk rumah sakit itu kan harus CT torak, harus gini banyak sekali para persyaratannya kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener kesehatan itu penting banget gitu. Kayak aku tuh mau evaluasi kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Ya mungkin aku makanku yang kemarin itu yang kayak suka pedas, terus kayak lebih belum makan nasi tapi aku udah makan pedas gitu kan. Terus habis itu aku stres gitu. Ya mungkin banyak faktor ya, tapi ya memang kesehatan itu penting banget ternyata, ya ampun. Dan asuransi kesehatan itu juga sangat penting.
kita ikut program pemerintah BPJS itu juga penting, kita pakai asuransi yang lain itu juga penting, kita nabung sendiri untuk kesehatan itu juga penting gitu ya. Amit-amit sih kita itu nggak pengen meminta, tapi kan kita menyiapkan itu sangat penting sekali. Terus habis itu kemarin aku operasi pasang stent ginjal ya, doain aja semoga ginjalnya udah baik-baik aja, nggak bengkak-bengkak lagi, terus bisa dicopot dalam waktu 1 atau 2 bulan ini. Terus habis itu kita bisa sehat-sehat lagi. Terus kemarin itu aku tuh sakit lagi kan, terus dokter penyakit dalamku tuh kan CT scan abdomen itu tuh kayak kontras gitu, jadi kayak dimasukin obat terus dikasih, pokoknya tuh masuk alat gitu loh. Itu sakit banget, tapi bisa lihat kayak keadaan tubuh kita gitu kan. Nah terus habis itu ternyata aku radang usus buntu, tapi kemarin setelah konsultasi sama dokter bedah, aku nggak harus untuk operasi usus buntu, karena ketika aku harus operasi usus buntu itu kayak harus dibelah tengah gitu loh. Nah takutnya ketika aku dibelah tengah itu tuh malah takutnya bocor atau gimana gitu kan. Kan dokter bedah itu kan lebih tahu gitu kan. Untung dokternya itu juga baik banget sama aku. Jadi ini aku udah seminggu juga terapi untuk pelepasan obat nyeri, dikasih antibiotik kayak gitu. Jadi bener-bener semoga ini yang terakhir di rumah sakit, dan juga kita bisa sehat-sehat, kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka makan pedas, sebenarnya ini nggak ada hubungannya sih kalau kita kayak bisa menyeimbangkan pola hidup kita, kalau menurut aku ya. Tapi mungkin kemarin itu karena banyak faktor banget yang menyebabkan aku kayak gini, terutama stres, terus habis itu capek, terus habis itu pola makannya nggak teratur. Udah pola makannya nggak teratur, aku seneng makan pedas gitu, maksudnya langsung pedas gitu kan. Terus makannya itu kayak yang nggak nasi, nggak sayur, buah, minum itu kurang kayak gitu. Makanku tuh kayak mie langsung kayak gitu loh, pokoknya pola makannya kayak gitu. Jadi mungkin usus aku tuh, apa, organ aku tuh kayak kaget gitu mungkin kali. Tapi nggak tahu ya, semoga apapun itu kita harus bisa menyeimbangkan pola makan dan hidup kita. Memang kayak bulan-bulan kemarin tuh aku lagi senang-senangnya makan mie, jadi kayak mungkin ya bukan ini salah satu faktornya, tapi ya aku sih ya mungkin ini salah satu faktornya menurut aku ya kayak gitu. Jadi ya kita memang harus selalu menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Ya udah teman-teman, aku mau sholat maghrib dulu, kapan-kapan dilanjut lagi. Dadah, assalamualaikum.